Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Yang kami hormati Bapak Dr. Usman SAG MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang skenario penerapan model PAIKEM dalam pembelajaran PAI. Jadi dalam skenario ini terdapat beberapa tahapan untuk menerapkan model PAIKEM dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PAI. Nah, tahap pertama yaitu pendahuluan. Jadi sebelum memulai pembelajaran, pendidik akan melakukan kesiapan peserta didik untuk memulai pelajaran. Nah, biasanya pendidik akan membuka pembelajaran dengan memberikan salam dan meminta peserta didik untuk membaca doa, kemudian akan dilakukan sebuah pengabsenan. Nah, dalam tahap ini ada beberapa kegiatan atau aspek yang terdapat dalam tahap ini. Yang pertama yaitu mengaitkan pelajaran sekarang dengan pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui konsep-konsep pembelajaran yang telah dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian pada tahap kedua, yaitu presentasi materi. Jadi, eh, pada tahap ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, presentasi konsep-konsep yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, presentasi tentang alat dan bahan yang akan digunakan, serta media yang digunakan dalam media pembelajaran. Nah, media pembelajaran sebaiknya digunakan media pembelajaran yang menarik, agar siswa atau peserta didik semangat dalam mengikuti pembelajaran. Contohnya, kami mengambil satu contoh, yaitu menggunakan media pembelajaran audiovisual dengan menayangkan video pendek tentang materi meneladani akhlak Nabi dan Rasul. Kemudian, pada tahap ketiga yaitu membimbing kelompok belajar. Jadi setelah dilakukan proses presentasi materi, kemudian yang ketiga yaitu membimbing kelompok belajar. Jadi terdapat beberapa tahapan dalam tahapan ini. Terdapat beberapa aspek. Yang pertama, menempatkan siswa kepada kelompok belajar. Jadi setelah menonton video pendek, siswa akan dibentuk sebuah kelompok belajar agar mampu berdiskusi dan aktif memaparkan materi gagasannya kepada peserta didik lain. Sebagaimana yang kita tahu bahwa PAIKEM ini menitikberatkan kepada keaktifan siswa. Kemudian eh, aspek yang kedua yaitu pendidik memberikan lembar kerja siswa atau LKS. Nah, teman-teman, LKS adalah bahan ajar yang biasanya digunakan di sekolah sebagai alat bantu untuk siswa belajar dan berlatih. Ini biasanya berupa lembaran berisi pertanyaan, tugas, atau latihan yang harus dikerjakan siswa. Kemudian, yang ketiga, memberikan bimbingan kepada kelompok yang membutuhkan. Jadi pendidik di sini dalam hal ini bukan hanya sebagai pendorong, akan tetapi juga sebagai pengontrol dan garda terdepan untuk peserta didik yang membutuhkan bimbingan. Kemudian yang keempat pada tahap ini yaitu mengumpulkan hasil kerja kelompok. Jadi setelah mereka melakukan diskusi tentang eh, pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS, maka setiap kelompok akan mengumpulkan hasil kerjanya sesuai eh, hasil diskusi mereka. Kemudian pada tahap keempat yaitu menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik. Jadi, skenario penerapan yang keempat ini terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama memberikan kesempatan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya sesuai dengan hasil diskusi mereka. Nah, presentasi kelompok ini pada model PAIKEM ini berfungsi untuk eh, memungkinkan peserta didik untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan temuan mereka kepada audiens. Kemudian yang kedua, presentasi kelompok dapat menambah keterampilan berbicara di depan umum, kemudian dapat pula mengasah keterampilan bekerja sama dengan tim, dan banyak sekali fungsi-fungsi lain dari presentasi kelompok. Kemudian pada tahap keempat ini terdapat pula aspek yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi. Jadi setelah presentasi mereka selesai, pendidik akan memberikan kesempatan untuk peserta didik berpartisipasi aktif dalam diskusi, entah mereka mengeluarkan pendapat, ide, pemikiran, ataupun berupa pertanyaan. Kemudian yang ketiga, pendidik akan memberikan konfirmasi terhadap hasil kerja peserta didik. Kemudian pada tahap kelima, yaitu pengembangan dan penerapan. Nah, pada tahap ini,
peserta didik akan menyimpulkan seluruh materi pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, hal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa, memperkuat pemahaman, membantu informasi tersimpan dalam memori jangka panjang, serta mengidentifikasi ide-ide pokok agar siswa dapat berpikir kritis. Kemudian yang kedua, memberikan tugas rumah kepada peserta didik agar ini diberikan agar siswa nantinya akan mengulang pembelajarannya di rumah dan mengembangkan keterampilan pembelajaran secara mandiri. Kemudian tahap terakhir dari skenario penerapan model PAIKEM yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Jadi mengevaluasi ini sebagaimana tadi yang telah dijelaskan juga oleh kelompok satu, yaitu agar mengukur kemampuan siswa, mengukur seberapa paham siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi dalam model PAIKEM, pendidik akan memberikan penilaian pada akhir pembelajaran dalam bentuk tes. Selain itu, pendidik juga dapat memberikan evaluasi di akhir semester dengan berbagai cara, seperti tes tulis, kemudian tes lisan yang biasanya kalau dalam pembelajaran PAIA berisi hafalan ayat, niat, serta rukun ataupun menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Kemudian yang ketiga berupa praktek, baik praktek sholat, wudhu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penilaian proses yang dilakukan ketika peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Jadi bukan hanya dalam em, dinilai dalam pengetahuannya, akan tetapi juga dinilai dalam sikap selama proses pembelajaran itu berlangsung. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oh, ya. Oh, kesimpulan, kesimpulan dari materi kami yaitu bahwa PAIKEM adalah salah satu model pembelajaran yang menitikfokuskan pada siswa untuk berperan aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi, dan PAIKEM ini memiliki beberapa karakteristik sebagaimana tadi yang telah dijelaskan dan memiliki 6 tahapan agar PAIKEM ini dapat di dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dan dapat mencapai tujuan dalam pembelajaran. Itu saja saya kembalikan kepada moderator.